nama saya Amanda Syafira Zebua, NIM 2523040006, Prodi Teknik Sipil semester 1. Di sini saya akan membuat sebuah chapter review pada mata kuliah Pancasila yang diampuh oleh Bapak dosen Restu Yandika Sakti Zendrate SHMH. Nah, yang saya bahas pertama yaitu judul pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, dalam materi ini ada beberapa sumber-sumber Pancasila, yaitu pertama, Pancasila sebagai sumber historis, yang dimana Pancasila bersumber dari sejarah panjang bangsa Indonesia sebelum dan saat kemerdekaan. Nah, nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak lama, seperti ketuhanan, yang dimana ketuhanan ini kepercayaan kepada Tuhan dalam berbagai agama dan kepercayaan lokal. Nah, yang kedua yaitu kemanusiaan, yang dimana sikap gotong royong, saling menolong dan menghormati sesama. Nah, yang ketiga yaitu persatuan, yang dimana persatuan adalah semangat kebersamaan antar suku dan kerajaan. Yang keempat yaitu musyawarah. Musyawarah adalah tradisi rembung desa atau musyawarah adat. Yang terakhir yaitu keadilan sosial. Nah, keadilan sosial adalah pembagian hasil bersama dan kepedulian sosial secara formal. Pancasila dirumuskan melalui proses sejarah, yang dimana yang pertama, Sidang BPUPKI 29 Mei 1 Juni sampai 1 Juni 1945. Yang kedua, Pidato Soekarno 1 Juni 1945. Yang ketiga, Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Yang keempat, ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 18 Agustus 1945. Nah, yang kedua yaitu Pancasila sebagai sumber sosiologis, yang dimana Pancasila bersumber dari realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk atau suku agama budaya, yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong, mengutamakan harmoni daripada konflik. Nah, pada sumber sosiologis juga memiliki beberapa contoh penerapannya. Yang pertama yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana Persatuan Indonesia ini mencerminkan kebutuhan masyarakat majemuk untuk hidup rukun. Pada sila kedua yaitu berbunyi kerakyatan, di mana sesuai dengan budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial, yang mencerminkan harapan masyarakat terhadap kesejahteraan bersama. Nah, sumber sosiologis juga memiliki makna khusus, yang berarti Pancasila lahir dari nilai-nilai yang benar-benar hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, Pancasila sebagai sumber politis. Nah, yang dimana Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan ketatanegaraan dan sistem politik Indonesia. Nah, Pancasila, yang dimana Pancasila adalah menjadi dasar pembentukan Undang-Undang 1945. Yang kedua yaitu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Yang ketiga yaitu dalam kehidupan politik, yang dimana demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan liberal murni atau otoriter. Yang selanjutnya yaitu kekuasaan negara dijalankan berdasarkan nilai, yang dimana nilainya yaitu kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan. Nah, politis juga memiliki makna, yang dimana makna politis adalah Pancasila menggerakkan praktik politik agar tidak menyimpang dari nilai moral dan kepribadian bangsa. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu tentang argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pada pengertian umumnya, pertama, dinamika Pancasila berarti Pancasila bersifat hidup dan berkembang, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Yang kedua yaitu tantangan Pancasila berarti sebagai ancaman dan pengaruh negatif yang dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Yang ketiga yaitu menjadi argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila adalah pendapat atau alasan logis yang menjelaskan bagaimana Pancasila tetap relevan sekaligus bagaimana menghadapi tantangan agar tidak tergores oleh perubahan sosial, politik, dan budaya. Pembahasan selanjutnya yaitu dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, tidak bersifat statis atau kaku, tetapi fleksibel dan konstekstual. Yang kedua yaitu nilai-nilainya dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman. Misalnya dalam demokrasi digital, globalisasi, ekonomi, dan juga HAM. Yang ketiga yaitu tetap menjadi pedoman moral, politik, dan juga hukum, meskipun bentuk penerapannya bisa berbeda dari masa ke masa. Selanjutnya yaitu tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, yang dimana tantangannya yaitu pertama, globalisasi dan budaya asing yang dapat mengikis nasionalisme. Yang kedua yaitu radikalisme dan intoleransi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan. Yang ketiga yaitu krisis moral dan korupsi yang bermodal keadilan sosial. Kemajuan teknologi informasi yang memunculkan disinformasi alan pemecahan. Selanjutnya yaitu tujuan pembatasan dalam mata kuliah Pancasila. Yang pertama, dapat memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Kedua, mampu menganalisis isu-isu kebangsaan dengan perspektif nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu memiliki komitmen untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pembahasan selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Dimensi pertama yaitu dimensi realita atau reality dimension. Makna umumnya, dimensi realita menunjukkan bahwa Pancasila abstrak atau tiruan asing, melainkan berasal dari pengalaman historis, budaya, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Pada dimensi ini juga memiliki contoh konkret. Yang pertama, tradisi musyawarah mupada di desa mencerminkan sila keempat. Yang kedua yaitu kebiasaan gotong royong dan tolong menolong mencerminkan sila kelima. Yang ketiga yaitu toleransi antar umat beragama menggambarkan sila ke-1 dan sila kedua. Selanjutnya yaitu dimensi idealisme atau ideals dimension. Makna umumnya yaitu dimensi idealisme menggambarkan bahwa Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan luhur yang ingin mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjadi arah dan pedoman normatif bagi penyelenggaraan negara. Contoh konkretnya yaitu yang pertama, persiapan keadilan sosial bagi kebijakan ekonomi nasional. Yang kedua yaitu penegakan hak asasi manusia sebagai perwujudan nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu pengembangan demokrasi Pancasila sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Kesimpulan dimensi idealisme yaitu Pancasila tidak hanya menggambarkan kenyataan, tetapi juga memberi arah dan cita-cita bagi bangsa Indonesia untuk menjadi masyarakat yang adil dan bermoral serta sejahtera. Yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas atau pengembangan, yang dimana makna umumnya yaitu dimensi ini menegaskan bahwa Pancasila bersifat terbuka, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pancasila dapat dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai konteks baru tanpa mengubah nilai dasarnya. Contoh konkretnya yaitu yang pertama sila keadilan sosial diterapkan dalam pemerataan akses internet dan pendidikan digital. Yang kedua yaitu sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mengatasi polarisasi politik di media sosial. Yang ketiga yaitu sila kerakyatan diterapkan dalam partisipasi publik melalui demokrasi. Kita lanjut pada judul materi kedua yang dimana judulnya yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai fundamental. Selain sebagai landasan konstitusi, Pancasila juga dapat dipahami sebagai sistem etika, yakni pedoman moral bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Sistem etika adalah kumpulan nilai, prinsip, dan
norma yang menjadi pedoman perilaku manusia agar bertindak sesuai moral, adil, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai etika pada setiap sila. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Etikanya seperti toleransi, hormat beragama, dan juga spiritualitas. Contoh perilakunya seperti menghormati agama orang lain, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua yaitu, pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Etikanya seperti hak asasi manusia, keadilan, dan juga empati. Contoh perilakunya yaitu menolong orang yang sedang kesulitan, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Etikanya seperti solidaritas, kebersamaan, nasionalisme. Nah, contoh perilakunya yaitu mengutamakan kepentingan bangsa daripada golongan. Pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Etikanya seperti musyawarah, demokrasi, bijaksana. Di mana contoh perilakunya seperti mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Nah, pada sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana etikanya seperti keadilan sosial, kepedulian, dan juga pemerataan. Contoh perilakunya seperti membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Alasan Pancasila disebut sistem etika. Yang pertama, bersifat terpadu dan konsisten. Kelima sila membentuk satu kesatuan etika yang saling mendukung, bukan berdiri sendiri. Yang kedua yaitu mengandung prinsip moral universal, di mana nilai Pancasila bersifat universal, relevan untuk semua kalangan dan situasi sosial. Yang ketiga yaitu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dapat menerapkan nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di luar masyarakat. Yang keempat yaitu mendorong tindakan bertanggung jawab. Pancasila menekankan tanggung jawab sosial, sehingga setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan orang lain. Yang kelima yaitu menjadi sumber inspirasi karakter. Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan dasar pendidikan karakter, menumbuhkan jujur, disiplin, toleransi, dan terakhir yaitu peduli sosial. Nah, itu saja isi chapter review saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan see you next time.